Ungkapan seorang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan kata merdeka itu bagi seorang hamba Allah, yaitu al-ubudiyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyati faman lam yata'abbad lahu kana abdan li ghairihi. Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia akan menjadi hamba selainnya. Dalam Al-Majmu' Al-Fatawa. Jadi kalau seorang hamba benar-benar hakiki merdeka, dia hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Oleh karena itu, kunci surga adalah ketika seseorang harus mentauhidkan Allah. Itulah kunci surga. Nah, momentum Hari Kemerdekaan Indonesia selain tentunya mengajak kita untuk kembali bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpah nikmat, rasa aman dan kebebasan di negeri kita ini, hendaknya juga kita memanfaatkan dan memaknai kembali kemerdekaan diri kita sendiri. Ini yang paling esensial nih. Jadi diri kita ini sudah merdeka atau belum? Itu yang paling penting. Kalau kita sudah merdeka, benar-benar merdeka dengan 5 perkara yang kita kaji hari ini, maka sesungguhnya kita sudah benar-benar meraih merdeka yang hakiki. Pertama, terbebas dari kesyirikan dan hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Ada orang beribadah kepada Allah tapi juga menyembah yang lain, maka dia sebenarnya belum merdeka. Tuntutannya adalah hanya Allah yang diibadahi. Quran surat Thaha surat yang ke-20 ayat 14. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah memproklamirkan dirinya, menyebutkan sesungguhnya aku adalah Rabb Tuhan kalian, maka hanya aku saja yang wajib kalian sembah dengan cara sholat untuk mengingatku. Jadi kalau masih disandera dengan sesembahan-sesembahan yang lain, dia belum merdeka itu. Hati-hati ketika kita bicara tentang persembahan kepada Allah. Jangan sampai ada tercampur dengan sesuatu apapun. Khawatir nanti terjerumus pada jurang kesyirikan. Baik syirkul asghar maupun syirkul akbar yang paling kita takuti. Syirkul asghar itu munculnya riya dan sum'ah. Ibadahnya bukan semata-mata karena Allah. Ini berarti masih disandra dengan kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan duniawi. Di ayat yang menjadikan seseorang berhati-hati jangan sampai menyekutukan Allah, menyembah selain Allah adalah disebutkan di Quran pada surat yang ke-5 Al-Maidah ayat di nomor 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menjadi penolongnya. Hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam jurang kesyirikan. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan dengan peringatan keras, la tusyrik billah wa in kutilta aw khurikta. Jangan kau sekutukan Allah sekalipun engkau dibunuh ataupun engkau dibakar. Banyak ayat tentang larangan syirik ini. Saya tutup nomor yang pertama ini dengan peringatan keras. Kezaliman yang paling besar itu adalah ketika menyekutukan Allah, yaitu di Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayatnya nomor 13. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh syirik itu perbuatan zalim yang paling besar. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, pecinta ilmu berindu surga terbebas dari belenggu hawa nafsu, yaitu dalam kesehariannya perbuatan yang dilakukannya jauh dari berbuat maksiat yang berujung dosa. Jadi belenggu hawa nafsu itu yang membuat seseorang terjerumus pada maksiat. Maksiat apa saja, yaitu yang melanggar norma agama, ujungnya adalah dosa. Maksiat yang dilakukan itu bukan saja merugikan diri sendiri, tapi lebih luas daripada itu.
individual, kemudian dalam keluarga, masyarakat sosialnya, dan juga negerinya. Maka ketika akan bermaksiat, melakukan hal yang berseberangan, ingatlah selalu Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayatnya di nomor 25. Kalau kita renungkan jadi mikir kita ingin maksiat itu. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian, waspadalah kalian ketika musibah ditimpakan tidak hanya pada pelaku yang zalim saja, namun bisa menimpa secara keseluruhan. Jadi hati-hati kalau ingat maksiat, ingatlah diri, keluarga, lingkungan, masyarakat dan negerinya. Lebih jauh lagi Allah peringatkan di Al-Quran pada surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 41. Dampak dari perbuatan maksiat adalah meluluh lantakkan negerinya. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas yudhikum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Maka Allah memberikan sebagian dari peringatan kecilnya. Dulu kita sering dengar nih Bapak Ibu, kalimat seorang Kiai Haji Zainuddin MZ, persekot di dunia. Mungkin kalau kita buka dakwah beliau itu kita ketemu kalimat itu, persekot di dunia. Itu sekedar sentilan. Bentuknya apa tuh Pak? Air melambung tinggi namanya tsunami. Gunung batuk namanya erupsi. Dan sejumlah bencana yang lain. Itu karena dampak dari maksiat yang dilakukan di negeri itu. Nah, kita berlepas diri berlindung kepada Allah jangan sampai mengalami seperti kaum Ad, kaum Samud begitu. Maka Allah kasih peringatan dengan sentilan kecil itu agar segera kembali ke jalan yang benar, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia itu punya potensi melakukan dosa. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Jadi bebas dari belenggu hawa nafsu. Dulu ada kalimat hikmah yang sering kita dengar. Perang Badar tidak seberat perang melawan hawa nafsu. Perang Badar itu kan Fathul Makkah luar biasa ya. Tidak seberat memerangi hawa nafsu. Sebab nafsu ini gak pernah kenyang. Nafsu ini dibagi dua, syahwat dan ego. Syahwat itu dari perut ke bawah. Dari perut ini apa? Pengennya kenyang. Itu juga syahwat itu. Pengennya kenyang sehingga menghalalkan cara. Terus ke bawah sampai pada terjerumus di jurang nista, perbuatan zina dan lainnya. Adapun ego seseorang itu adalah munculnya kesombongan, merasa paling lebih segalanya, lebih berkuasa, lebih berilmu, lebih kaya dan seterusnya. Itu namanya ego. Maka kita mesti mengalahkan belenggu hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, pecinta ilmu menuju surga. Nah, ini sederhana tapi dalam ini, yaitu bebas dari jerat-jerat fitnah dunia. Apa sih jerat-jerat fitnah dunia? Yaitu ketika seseorang diuji dengan kelapangan, dikasih nikmat, mestinya dia bersyukur. Tapi tidak sedikit ketika diberi nikmat justru kufur. Dulu waktu hidupnya masih susah, ibadahnya mudah, langkahnya ringan. Tapi setelah bisnisnya meningkat, makmur, berjaya kata orang, sibuk dengan urusan dunianya, dia tidak lagi bersyukur kepada Allah. Ini yang sering terjadi. Maka kalau ditanya lebih mudah bersyukur atau bersabar, jawabannya mana Pak? Lebih mudah bersyukur atau bersabar? Karena dua ini harus kita miliki ini. Gimana Pak? Lebih mudah bersyukur atau bersabar?
Insya Allah dua-duanya mudah gitu ya. Insya Allah. Karena dua-duanya harus kita miliki itu. Dikasih nikmat bersyukur, diuji bersabar. Emang itulah karakter umat Rasulullah yang Rasul mengatakan urusannya orang beriman itu ajib. Elok nian, rancak bana kece orang awak, saya pisan kata orang Sunda, api tenan kata orang Jawa. Gitu ya Pak Haji ya. Cakep banget kata orang Betawi. Kalau kata orang Anahal lah be. Very good. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Dan itu tidak dimiliki siapapun kecuali hanya orang beriman saja. Ketika mereka diberi nikmat, mereka bersyukur, fakana khairan lahu. Namun sebaliknya ketika diuji, diberikan musibah, dia tetap bersabar. Fakana khairan lahu. Itu pun elok bagi orang beriman. Coba Bapak Ibu renungkannya. Ketika kita dalam keadaan lapang, kita mengenal Allah, waktu sempit Allah mengenal kita. Jadi nggak ada buruknya itu. Sekalipun hari ini orang mengatakan beban penderitaannya berat banyak, jangan-jangan dia belum sadar bahwa ketika Allah menguji seorang hamba itu cara Allah menghapuskan dosanya. Nanti kita akan kaji tema khusus Pak. Bukan kekayaan yang kurisaukan, namun kemiskinan yang kutakutkan. Bulan depan. Tadinya mau ngangkat itu, saya kirim ke Pak Wawan tuh. Tapi karena ingat 17 Agustus ini penting nih Pak. Karena penting ini. Jadi kita ngomong ini. Nanti upacaranya di mana Pak Haji? Upacara 17-an di mana hari ini? Dia nggak usah ke IKN kan? Tapi hati kita mesti merdeka dulu Pak. Ini 5 perkara ini. Kalau ini kita merdeka benar, sukses kita. Insya Allah. Jadi Rasul itu saking sayangnya kepada umatnya, ketika bersabar dengan hal yang membuat dia itu terdesak gitu ya. Rewardnya sederhana Pak, bebas dari dosa. Kan luar biasa itu sayangnya Rasul dengan sabda beliau. Saya sering mengatakan surat cinta Rasul, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala husnin wala adza wala ghamin hatta syaukati yusyakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, sakit, penderitaan, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Izin bertanya Bapak Ibu, pilih sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Gimana Pak? Wah, itu jawaban cerdas tuh ya. Bu, sakit dosa diampuni atau sehat dosa bertambah? Pilih mana Bu? Sehat dosa diampuni ya, maunya gitu ya. Tapi kan kita tidak selalu sehat. Ada waktunya terkena sunatullah. Hukum alam itu kan. Ini sudah mulai kelihatan nih, ada yang kurang sehat nih ya kan. Kenapa Bu? Geraknya sudah mulai kurang nyaman. Kelihatan nih tanda-tanda wajah asam urat nih. Tapi bebas dari jerat fitnah dunia ini harus bersyukur ketika diberi nikmat ya. Kemudian bersabar ketika diberikan ujian. Lapang bersyukur, sempit bersabar. Itulah kira-kira kesimpulannya. Supaya Allah nambahin nikmat. Sebagaimana Allah janjikan di Quran surat Ibrahim, surat 14 ayat 7 itu kan. Itu kan iklan, promosi, kabar gembira. Let know please gitu kira-kira ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berikan kabar gembira, kasih tahu kalau bersyukur dengan nikmat Allah pasti ditambah nikmat Allah. Namun ketika mengkufurinya, azab Allah teramat berat. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai menjadi hamba yang kufur nikmat.
Baik, kemudian yang keempat, kita ringkas. Yang keempat, terbebas dari kebodohan. Seorang mukmin, orang beriman itu dikatakan merdeka kalau dia bebas dari kebodohan. Artinya seorang mukmin hendaknya berilmu agar tidak tersesat dalam kehidupannya. Bayangin kalau nggak punya ilmu, pasti tersesat gelap gulita. Ilmu cahaya yang menerangi kehidupan. Dengan ilmu seorang akan bisa melakukan langkah yang terbaik. Padahal apapun yang kita lakukan di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, itu pasti akan kita pertanggungjawabkan nanti. Tak ada yang sia-sia. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Hadis yang satu ini sering saya bawakan supaya mengingatkan kita. Saya tidak rincikan karena nanti dikaitkan dengan tema kita bulan depan. Tapi saya bacakan hadis itu supaya kita ingat hidup ini perjuangan, pengorbanan, karena akan ada pertanggungjawaban. Yaitu hadis Tirmidzi yang sering disampaikan oleh para dai. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Nanti dari kiamat kaki seorang hamba tidak akan bisa bergeser kecuali dia harus menjawab sejumlah pertanyaan, yaitu 4 pertanyaan. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Yang kedua, ilmunya apakah diamalkan? Yang ketiga, ini yang paling berat nih, 2 pertanyaan. Harta dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakannya atau dinafkahkannya. Yang keempat, badannya, tubuhnya untuk apa dia pergunakan. Ini kalau dirinci kan panjang di sini, tapi saya tidak rincikan lah. Hanya mengingatkan saja, hidup ini perjuangan, pengorbanan, karena nanti akan kita pertanggungjawabkan. Kan begitu. Umur, ilmu, harta, dan fisik kita. Bagaimana kita nanti? Mampu nggak kita menjawabnya? Nah, kalau bodoh, tidak paham, tidak mengerti, yang penting mengikuti selera, bahaya. Oleh karena itu orang beriman mulia di sisi Allah kalau punya 2 perkara, beriman dan berilmu. Quran surat Al-Mujadalah surat 58 ayat 11 itu. Allah meninggikan derajat seorang mukmin yang beriman dan berilmu. Ya fa'ilahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Sebab ayat ini berat kita pertanggungjawabkan. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 36. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Sudah paham Ustaz, sudah ada ilmunya, tapi nggak diamalin, cuma jadi referensi, cuma untuk jadi bahan berdebat. Nah, hati-hati itu. Alias no action, talk only. Berat itu ancamannya. Quran surat As-Saff surat 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan. Hati-hati ini kita. Jadi kita bermohon pada Allah semoga dibebaskan dari kebodohan, diberikan cahaya ilmu. Oleh karenanya langkah kita ke majelis ilmu luar biasa.
Ini taman surga, sebelum surga yang sebenarnya sudah ada tamannya, yaitu di Majelis Ilmu An-Nahl, insya Allah. Baik jemaah sekalian, saya ringkas saja ya, sedikit lagi waktunya. Yaitu yang kelima, terbebas dari kemiskinan. Ini kalau ngomongin yang satu ini Pak, kita bisa meneteskan air mata ya. Sedih, Fulan bin Fulan dengar-dengar sudah pindah keyakinan. Kaget. Teman kecil kita dulu dengar kabar sudah tanggal akidahnya, lepas imannya. Karena apa? Karena kemiskinan. Kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan itu menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Maka kalau kita punya kesempatan, baik kita mengulurkan tangan agar saudara kita terselamatkan. Kita berlindung kepada Allah, ya, jangan sampai kita mengalaminya. Oleh karena itu ada 3 doa yang sering kita baca waktu sujud terakhir itu. Jangan lupa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon husnal khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rizki taubat nasuha sebelum wafat. Dan yang ketiga itu kaitannya dengan iman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku kepada agama. Di Al-Quran doanya Allah sebutkan juga itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat di nomor 8. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya Allah, Engkau lah sebaik-baik pemberi rahmat. Jadi terbebas dari kemiskinan. Saya lihat di sini mah nggak ada yang miskin ini. Ya Pak, kita harus jadi orang kaya. Kaya yang sebenarnya Pak. Seperti konsep Rasulullah. Kalau urusan harta sudah ada porsinya, ya kan? Yang salah itu kalau tidak menyempurnakan ikhtiar. Saya sering menyampaikan kan, ada 4 ketentuan dalam hidup ini. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Allah telah memberikan ketentuan dengan makhluk ciptaannya dengan 4 perkara. Apapun yang Allah ciptakan, 1 hidup, 2 mati, 3 musibah, 4 rizki. Pasti hidup sedang kita jalani, mati yang sebenarnya belum, musibah sudah datang silih berganti, alhamdulillah masih kuat gitu ya. Kemudian yang keempat adalah rizki. Sudah kita pahami. Kalau sudah ada ketentuannya, maka kita harus tetap kaya apa? Kaya yang bagaimana? Rasul mengatakan, laisal ghina an kathratil mali walakinal ghina nafsi. Bukanlah kekayaan itu dengan hanya banyaknya harta, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang memiliki kekayaan hati. Nah, dia mesti kaya. Baik jemaah sekalian, pencinta ilmu penduduk surga, kemerdekaan merupakan karunia besar dari Allah kepada bangsa Indonesia. Kewajiban kita untuk mensyukurinya agar kenikmatan tersebut berbuah keberkahan yang berlipat ganda. Bukankah kita memimpikan atau impian kita semua ingin mendapatkan nikmat negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Syaratnya cuma 2. Pertama adalah membuktikan iman kita, yaitu dengan apa? Takwa. Yaitu mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bukan sekedar lip service, karena takwa itu lengkap.
Satu kata selaksa makna itu takwa itu. Mudahnya adalah orang yang takwa itu selalu mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu dan hanya mengharapkan balasan atau ganjaran dari Allah. Itu mudahnya. Orang takwa, Allah akan berikan solusi untuknya, maka dia tidak akan menderita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun orang yang bertakwa, Allah akan berikan untuknya jalan keluar, bahkan rezeki lewat arah yang tak disangka-sangka. Dan puncaknya 1963. Ada bapak yang lahirnya 1963 di sini? Ibu ada yang lahirnya 1963 ada? Bapak-bapak ada nggak? Lahirnya 1963? Ada. Bapak tahun berapa, Pak? Sebelahnya? Bapak tahun 60? Insya Allah tahun 60 juga masuk surga, Pak. Asalkan bertakwa. Yang saya maksud 1963 itu Quran surat Maryam. Surat Maryam ayat 63. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Jadi beruntung ya yang lahir 1963. Terus kalau perempuan namanya Maryam, yang punya nama Maryam calon ahli surga, asalkan bertakwa. Jadi jangan khawatir Pak, lahir kapanpun tetap akan masuk surga kalau bertakwa. Kedua, itu mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi negeri, dan sikap amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang luas sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kita bisa Pak melakukannya sesuai dengan kemampuan kita, individual atau personal, lingkungan, sosial masyarakat, apalagi yang punya peran harus berbuat sesuatu supaya kemerdekaan ini bisa diisi dengan baik dan benar. Ya, kita sampai di kesimpulan ya Pak ya. Saya ulangi, seseorang individual baru dikatakan merdeka kalau dia pertama terbebas dari kesyirikan. Bebas dari syirik ini yang pertama, karena dia akan punya password jalan ke surga. Yang kedua, terbebas dari belenggu hawa nafsu, yaitu tidak bermaksiat, menjauhi maksiat yang berujung pada dosa. Yang ketiga, bebas dari jerat-jerat fitnah dunia dengan cara bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika diberikan ujian atau musibah. Yang keempat, terbebas dari kebodohan. Orang beriman harus punya ilmu agar ibadahnya baik dan benar, agar bisa menerangi jalan hidupnya. Kemudian yang kelima, terbebas dari kemiskinan. Yang paling berat adalah miskin iman. Sebab dengan miskinnya iman seseorang akan terjerumus pada kekufuran. Bahkan yang paling berat, dia akan menanggalkan imannya, menjual akidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya kita bermohon pada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai muslim yang hakiki merdeka, benar-benar merdeka. Demikian, amin Allahumma amin, Allahu a'lam bishawab.